Sabrina Kinanti. Aku dari kelas 12 F3. Aku nomor presensi 25. Di sini aku akan meresensi atau membuat video resensi. Ini adalah video tugas literasi terakhir aku di SMA. Dan di sini aku akan mereview atau meresensi novel Lotus in the Mood. Novel Lotus in the Mood ini ditulis sama Kak Anoli. Ini tuh rilis tahun 2022. Kalau dari tahun 2025 sih ini udah 3 tahun yang lalu ya. Tapi I swear to you, aku bisa bilang ini salah satu novel yang bagus banget. Kenapa bagus? Mari langsung aja kita kulik guys. Novel ini itu cukup tebal ya. Tebelnya itu sekitar 496. Tapi aku jamin kalian gak akan bosan baca novel yang setebal ini. Karena apa? Karena gaya penulisannya tuh bagus ya menurut aku. Lalu di bagian belakang sini itu ada sedikit sinopsis dari cerita ini. Lalu novel ini itu dirilis oleh penerbit Akad ya. Penerbitnya itu penerbit Akad, dan di sini tuh ada ISBN atau ISBN-nya. Ini aku akan tulis di sini aja ya. Lalu aku mau ceritain sedikit gimana aku bisa tahu novel ini. Novel ini tuh sebenarnya di awal mulanya tuh dalam bentuk alternative universe atau AU yang ada di Twitter. Ketika aku baca, ternyata AU tersebut, AU Lotus in the Mood, itu juga ada dalam bentuk novel. Dan ya, aku beli deh novelnya. Dan jalan ceritanya pun gak jauh beda ya sama yang ada di AU gitu. Jadi langsung aja, di sini itu diceritakan dua orang laki-laki dan wanita. Iya kan, laki-laki dan wanita, Audin dan juga Ocean. Audin itu seorang florist dan Ocean itu seorang model. Dan awal mula mereka ketemu tuh sebenarnya lucu guys, karena Audin itu disuruh sama temennya Gia untuk bikinin buket untuk saudaranya Gia gitu deh. Dan ternyata yang ambil itu bukan Gia guys, tapi sepupunya Gia, karena waktu itu Gia tuh gak bisa buat ngambil pesenannya Gia sendiri gitu. Jadi akhirnya yang ngambil adalah sepupunya, yaitu Ocean. Dan Audin itu ngefans sama Ocean. Jadi waktu itu Audin tuh sempet kayak gimana ya, kayak ngadepin artisnya ada di depannya gitu. Jadi dia tuh grogi sampai sandalnya tuh copot satu. Dan waktu itu Ocean tuh nganggap Audin tuh agak aneh gitu loh. Tapi at the end mereka jadi dekat karena Ocean sering buat beli bouquet atau flower dari floristnya si Audin ini gitu. Dan konflik dari cerita ini itu dikisahkan mereka tuh punya suatu kekurangan gitu ya. Kekurangannya Audin sama Ocean ini sebenarnya sama, yaitu di fisiknya. Jadi Audin ini itu punya bekas luka di sekitar punggung tangan gitu. Dan kalau Ocean itu punya bekas luka tapi di sekitar perut, karena waktu itu Ocean tuh pernah hampir kegigit bayi hiu. Karena waktu kecil itu Ocean suka banget sama pantai atau laut gitu deh, sampai akhirnya insiden itu membuat si Ocean tuh trauma. Lalu kalau Audin luka di sini tuh karena dia tuh pernah jatuh sama ayahnya dari motor gitu, sampai akhirnya ada bekas lukanya gitu deh di tangan. Dan cara mereka menyelesaikan konflik itu tuh dengan semangat ya. Jadi mereka tuh saling memberi semangat satu sama lain untuk keluar dari traumanya mereka berdua, dan buat mereka tuh nggak insecure lagi. Karena Audin ini tuh merasa insecure dengan tangannya. Jadi ketika dia tuh bikin bunga gitu, dia tuh selalu pakai baju yang panjang sampai nutupin tangannya gitu, karena dia tuh gak mau orang-orang notice kekurangannya dia.
sama halnya dengan Ocean, sama halnya dengan Audin. Ocean pun sama. Ocean itu karena kan dia of course sehari-hari tuh modeling ya, jadi dia tuh di beberapa kali tuh diharuskan untuk photoshoot kelihatan perutnya gitu. Tapi Ocean selalu menolak kalau misal ada job yang seperti itu, karena Ocean merasa dia tuh nggak cocok gitu deh. Tapi akhirnya dengan semangat satu sama lain nih, Ocean bisa melawan rasa insecure-nya, dia juga bisa melawan rasa traumanya berkat Audin. Audin pun sama, dia nggak merasa kalau dia tuh insecure lagi semenjak adanya Ocean gitu guys. Jadi menurut aku kelebihannya tuh di situ ya. Jadi kita nih yang punya rasa insecure mungkin nggak sama dengan mereka berdua, tapi kita juga yakin, kita juga bisa merasa yakin kalau kita tuh pasti bisa lah untuk keluar dari rasa insecure kita gitu. Jadi menurut aku kelebihannya ada di amanatnya sih. Untuk kekurangannya menurut aku ya, karena kan novel ini tuh terlalu positif, jadi menurut aku untuk konfliknya tuh hanya itu, dan sebenarnya konfliknya tuh ada banyak. Jadi menurut aku konfliknya tuh nggak berfokus ke satu konflik aja gitu loh, tapi masih banyak konflik-konflik lain yang bikin mungkin kita tuh agak merasa ini bahasanya terlalu muter-muter nih, pembahasannya tuh terlalu muter-muter, karena nggak hanya fokus di satu konflik aja gitu. Tapi so far aku baca ini pun enjoy aja, walaupun mungkin ada beberapa kekurangannya kayak gitu sih ya. Menurut aku ini salah satu novel yang kita nih anak-anak muda wajib baca, karena ini sangat-sangat recommended. Itu aja sih menurut aku bingung harus meresensi apa lagi. So sekian, terima kasih sudah mau melihat video aku. Bye guys.